adik ya? Masih ada bingung nggak? Dari sini H. Oh, salah. Sebentar. Dari sini H. Kemudian yang di sini H 2 gitu. Nah, kita hitung sekarang di sini. Hai. Di sini tuh kan C5H10. Maka kita sesuaikan, bener enggak nih? Hanya ada 2, tambah 2, tambah 2, tambah 4. Nah, hanya 10. C-nya ada 5. Oh ya, berarti ini udah benar strukturnya seperti ini. Gitu ya. Oke, sebelum kita jauh ke isomer, kita gambar dulu ya. Mungkin kita belajar cara gambarnya dulu biar benar. Karena mungkin ada yang udah belajar tentang ini, ada juga yang belum. Oke. Di sini sampai sini paham nggak deh? Oke. Kita hapus. Skip. Untuk mencari isomer strukturnya, kita ambil satu rantai C-nya. Jadi gini, yang tadinya kan ini 5, 1, 2, 3. Nah, satunya kita ambil, kita taruh di mana aja. Misalkan taruhnya di sini nih. Kita taruh di sini C. Kita mau taruh di sini C juga bisa, karena kan meskipun kita mau naruh di sini atau di sini, ngitungnya terserah kita. Yang penting dia dari ujung yang paling kecil. Maksudnya nomor yang paling kecil ya. Jadi misalkan di sini C. Berarti 1, 2, 3, 4. Ini C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3, C nomor 4. Nah, cabangnya ini itu kan di rantai nomor 2. Kalau kita ngitungnya dari kiri, ya kan? Tapi dia juga bisa tetap nomor 2 kalau kita ngitungnya dari sini. 1, 2, 3, 4 gitu. Itu ya. Nah, misalnya dari sini aja biar enak. Walaupun sama aja sih. Yang tadinya awalnya itu kan 5, satu pentena. Nah, kita ambil satu yang paling ujung, misalnya tadi di sini ada C. Nah, kita ambil buat ke sini. Nah, jadinya kayak gini. Lalu kita isi hanya kayak tadi. H yang di sini hanya 3, hanya di sini 2, hanya di sini 3, hanya di sini 2. Kalau yang di tengah sini nggak ada ya, karena udah pas semua, udah 1, 2, 3, 4. Katanya sudah 4. Berarti C yang di sini dia tidak memiliki ikatan sama H. Kemudian kita hitung sekarang. Hitung jumlah C-nya. C-nya kan 5. C-nya 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Hanya sekarang. Hanya di sini ada 6 sama 4, 10. Oh, sama ternyata tetap C5H10. Tapi beda, bisa jadi N-pentena sama bisa jadi ini, coba namanya apa? 2 metil sama yang kayak di sini. 2 metil 1
butena. Itu. Oke, jadi dia punya satu rumus yang sama, C5H10, tapi dalam penggambarannya bisa beda-beda. Ada yang jadi 1 pentena, sama jadi 2 metil 1 butena. Ini yang namanya isomer kerangka. Karena berubah rantai karbonnya. Ini untuk materinya di screenshot dulu ya, Dek. Kalau ada yang mau dipahami dulu atau yang masih belum paham, silahkan tanya. Oke, kita lanjut. D itu nggak boleh coret-coret ya. Ingat peraturan di grup, tidak boleh mencoret-coret layarnya selain tutornya. Coba kalau butana, coba teman-teman ketik di kolom chat butana itu C berapa, H berapa. Butana ya, bukan butena. Ana ya akhirannya, karena dia itu alkana. Alkana CN H2N plus 2. Jadinya kalau C4 H10.
Oke, lanjut ya. Setelah kita gambar dapatnya yang di kotak ini, nah di sini dia dapatnya C4H10. Ketika kita ambil satu, kemudian kita jadiin cabang. Nah, kita taruh di bawah sini kayak tadi ya. Kalau tadi kan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, satunya kita ambil, kita taruh di bawah sini. Nah, kalau dia dapatnya jadinya ini ya, 2 metil 1 propena, atau namanya juga isobutana. Jadi kalau dia tuh bentuknya kayak gini, kayak huruf T gitu. Nah, letter kita nama iso. Oke. Akhirnya semua paham ya, insya Allah. Semoga. Kalau ada yang kurang paham, tanyain lagi. Kita lanjutin ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah isomer posisi. Kalau untuk isomer posisi, yang berubah itu posisi ikatan rangkapnya. Misalnya yang tadi, C4H10. Untuk cabang, enggak deh. Untuk cabang, dia nggak harus di tengah. Misalnya yang ini, yang pentena, itu kan nggak di tengah ya. Tergantung rantainya nanti. Misalnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kalau kita isomernya 1, 2, 3, 4, 5 bisa taruh di sini. Atau nanti juga bisa taruh di sini. Yang penting dia sesuai sama kaidahnya namanya. Jadi nanti ketika dia dinamain itu sesuai sama kaidah tata namanya. Dia boleh di tengah, boleh di sini, yang nggak boleh dia di pinggir. Karena kalau dia di pinggir, misalkan di sini ya sama aja ya, dia jadinya kan rantainya ke sini. Dia bukan cabang, dia cuma rantai lurus yang dibelokin. Dibedain ya, kalau misalkan dia cabang itu kan dia benar-benar ada di persimpangan gitu. Kalau yang ini kan dia dibelokkan, berarti dia bukan. Cabang itu selalu di persimpangan, pertigaan. Kayak gini, tahu? Oke. Enggak. Kita terserah naruhnya, tapi sesuai sama aturannya deh. Jadi kayak misalkan tadi nih ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dia naruhnya kita di sini. Cabangnya misalnya. Yang penting tuh nanti ketika dia dinamain, dia tetap cabang ini, wakil, cabang. Ingat-ingat ya, cabang harus di nomor kecil, nomor rendah, nomor yang rendah gitu. Nah, kita berarti ngitungnya dari sini C-nya. Startnya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jangan malah kita ngitungnya dari sini. Dari kanan misalnya. 1, 2, 3, 4, 5. Terus nanti kita ngitung, kita namainnya 4 metil pentena misalnya. Itu salah ya, karena dia harus di nomor yang paling kecil. Udah sih sebenarnya aturannya kayak gini doang.
atau mungkin nanti kita bisa taruh di tengah-tengah, misalnya di nomor 3 ini kan ngitungnya tetap sama, baik dari kanan atau maupun kiri. Itu yang penting ketika kita ngegambar, kita jangan cuma gambar C-nya aja kayak gini ya, tapi juga digambar H-nya. Nah, jadi nanti kita bisa ngitung ulang buat meneliti lagi gitu loh, buat teliti. Kalau misalkan ternyata H-nya ini jumlahnya sekian, kok beda ya sama yang di soal, oh berarti itu bukan isomer, karena kalau isomer itu jumlah C sama H-nya sama, tapi gambarnya berbeda. Oke. Oke, nah untuk yang Bu Tena ini ada yang salah nggak di contoh ini? Yang contoh nomor 1, yang kedua salah. Ini tuh semuanya salah ya. Butena, ena, alkena, CN, H2N, C4, H8. Untuk yang butuna, CN, H2N, min 2, C4, H6. Kalau yang butena, kita gambar misalnya kita hitung hanya udah sama ya, sama juga yang butuna. Ada yang salah nggak aku nulisnya? Oh iya benar. Hanya 6, C-nya 4 ya. Kayak gini. Yang salah itu hanya yang nomornya ini aja. Gambarnya benar. Nah, kalau yang isomer posisi, karena dia hanya mengganti posisinya data rangkap, misalnya dari pertama, nomor pertama di sini, di sini ya. Nah, dia kita ubah ke kata rangkapnya di sini. Jadinya kita cek apakah dia bisa nggak dinamain. Oh, ternyata kita mau ngitung dari sini, dari kiri misalnya 1, 2, 3, 4, dia tetap di nomor kedua. Atau juga dari sini 1, 2,
3, 4, oh ternyata sama aja. Nah berarti dia bisa jadi isomernya. Begitu. Sama juga untuk yang butuna di sini. Mau kita ngitung dari kanan atau kiri, yang penting dia tetap di nomor yang paling kecil. Gitu ya. Lagi aku ingetin materinya di screenshot dulu sebelum ada pemberitahuan apakah di-share atau enggak. Buat teman-teman sambil belajar juga. Kalau ada yang sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Jelas nggak? Jelas teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Enggak ya? Lanjut ke isomer ruang sekarang. Nah, untuk isomer ruang ini sama kayak isomer posisi, dia hanya terbentuk jika katanya rangkap. Misalnya nih, ada butena. Butena, kita gambar dulu. 2 butena maksud aku, 2 butena. 1, 2, 3, 4. Kata rangkapnya di nomor 2. Ini yang di kiri, kita H, diisi H, H-nya 3. Aku tulis yang lebih jelas. 1, 2, 3, 4. H3. Di sini H. Di sini H, di sini H3. Ini kalau kita gambar 1, 2, 3, 4. Di sini ada H. C yang kakak kotakin ini, yang kotak hijau, itu kan dia mengikat H dan CH3. Ini tuh kalau kita gambarkan gini ya Dik ya. Ini C mengikat CH3 sama mengikat H, nah baru di sini rangkap 2 kayak gini. Nah, kita tulislah di sini. Kalau dia itu sama posisinya kayak gini, H berhadapan sama H, CH3 berhadapan sama CH, dia namanya cis 2 butena. Tapi kalau dia itu berseberangan kayak yang ini, nah H-nya nggak berhadapan sama H, tapi berhadapannya sama CH3. Tapi hanya ini ya, kayak cross. Ini namanya trans 2 butena. Cukup jelas ya? Atau
Kecepatan atau ada yang mau nanya? Oke. Jadi buat kita ulang sekali lagi ya. Untuk isomer geometri itu apabila ada ikatan rangkap, misalnya di sini ada 2 butena contohnya. 2 butena. Coba 2 butena ini kita gambar dulu deh. Nah, kan gambarnya gini. Ikatan rangkapnya di nomor 2. Lalu kita isi hanya sekarang di sini. Hanya di sini 3. Di sini hanya 1, di sini hanya 1, di sini hanya 3. Kita perhatikan C yang berikatan rangkap di sini. C sebelah kanan atau sebelah kiri, dia itu kan mengikatnya CH3, dia mengikat CH3 sama H. Gini kan? Nah, lalu kita gambar begini. Dia mengikat H, dia juga mengikat CH3. Sama yang kiri juga, H sama CH3. Nah, kalau dia H-nya berhadapan sama H, dia namanya cis. Tuh. Cis 2 butena. Tapi kalau misalnya dia itu berubah posisinya, dalam hal ini hanya miring ya, malah di sini. Nah, di sini CH3. Kan mereka kan saling berseberangan gini ya. Nah, ini namanya trans. Itu trans 2 butena. Gimana Dek? Masih ada yang bingung nggak? Jadi pertama kita gambar rantai lurusnya dulu. Setelah kita gambar rantai lurus yang ini, kita jabarkan hanya. Oke. Nah, coba kita latihan soal di sini. Teman-teman ngejawab di kolom chat kayak kemarin. Di antara senyawa berikut yang bukan isomer. Yang bukan isomer berarti yang rumus kimianya beda. Ada yang jawab A? Yang lain mungkin? Kita tunggu 3 menit ya. Sambil ngasih kesempatan buat yang lain buat dijawab.
Ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang E. Apakah ini udah benar jawabannya? Coba diteliti lagi. Bukan berarti D itu benar ya. Belum tentu gitu. Coba yang mana? Ya, 1 menit lagi. Yang mau jawab? Ayo dari 40 peserta. Kebanyakan pada jawab B, apakah B udah benar? Di sini yang benar hanya Pak itu ngechatnya jangan yang privately ya, di everyone aja biar semua bisa bisa baca jawaban kalian. Oke, jadi yang namanya isomer itu kan rumus kimia sama. Coba kalau yang A itu C-nya ada berapa? 3 metilpentana. C-nya ada 6. Untuk yang heksana, ini yang A, yang B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang D, 2,2 dimetilbutana. 1, 2, 3, 4. 2,2. Cabangnya di nomor 2. Yang E, sama, butana juga, cabangnya di nomor 2 dan 3. Yang C, 1, 2, 3, 4. C-nya ada 5 di sini ya. Berarti yang C. Nah, dari soal ini kita bisa tahu ternyata dari satu rantai lurus heksana ini dia bisa menghasilkan ada A, D, sama E isomernya. Jadi kalau isomer C-nya, jumlah C-nya sama H-nya itu sama ya. Yang paling ketara kita ngitung dari C-nya dulu. Biasanya kalau itu pilihan ganda dan C-nya salah nih, beda, berarti dia bukan jawabannya. Ada yang mau ditanyain nggak? Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Jawabannya yang C. Karena dia C-nya 5. Bukan yang B jawabannya yang C. Yang benar tuh ada 2 orang. Wisnu sama Irfan. Oke. Lanjut. Nih.
pasangan isomer. Coba 5 menit atau 4 menit kerjain, nanti kita bahas. Jawabannya diketik lagi di kolom chat. Ada yang ngejawab 1 dan 2. Yang lain ditunggu jawabannya berapa. Jawabannya yang pada ngejawab 1 dan 2. Iya benar, karena 1 dan 2 yang benar. C-nya ada 6, H-nya ada 12. C6 H12 namanya apa? Kalau dia rantainya lurus. C6 H12. Apa namanya? C6 H12, C-nya 6, H-nya 12. Ya, heksena ya. Di situ juga terlihat kalau ada ikatan rangkap 2.
Coba, sekarang isomer geometri. Ada 1,2 dikloroetena sama 2 butuna. Apakah senyawa berikut memiliki isomer cis dan trans? Coba digambar dulu yang dikloroetena. 1,2 dikloroetena sama ini bukan A sama B itu isomer ya, tapi kalian gambar dulu yang A itu punya isomer geometri atau enggak, dia bisa jadi cis sama trans atau enggak, sama juga yang B gambar dulu, baru setelah itu ditulis dia ada cis sama transnya atau enggak. Oke, yang A etena kayaknya ada 2. Nah, dia mengikat, otomatis kan di sini masih ada 2 ruang kosong. Nah, di sini tertulis 1,2 dikloro, berarti ada Cl di sini. Nah, sama juga Cl di sini. Ruang kosongnya diisi sama H. Kemudian kita tulis kayak tadi. C sama C, H sama Cl, ini H sama Cl. Terus C sama C, H sama H, Cl sama Cl. Yang ini cis, yang ini trans. Oh, dia punya isomer geometri cis dan trans. Yang 1,2 dikloroetena. Nah, coba teman-teman lanjutin yang B ya. Coba kerjain sampai 11/9 ya untuk yang B. Dia punya isomer cis sama trans atau enggak? Jawab di kolom komen, di kolom chat maksudnya. Punya atau tidak gitu ya. Sampai 11/9. Ayo, ada yang tidak, ada yang punya? Jadi buat yang isomer geometri itu sepaket ya, Dek. Maksudnya kalau ada cis, berarti dia juga sebenarnya harusnya ada trans juga. Nah, kalau yang butuna itu digambar ada nggak? Ada yang jawab iya, punya, ada yang jawab enggak? Ayo, coba diteliti lagi. 1 menit lagi.
kita gambar gimana? Karena kan kalau dia itu C sama trans, dia harus punya 2 tangan di ikatan rangkap. Jadi misalnya tadi kan ini gini ya, nah dia punya 2 tangan lagi gitu untuk mengikat yang lain. Nah, tapi karena dia udah 3, jadi dia cuma bisa mengikat 1 di kanan, 1 di kiri. Jadi yang punya C sama trans hanya yang ayah 1,2 di Korea Tengah. Sampai sini ada yang kurang jelas nggak, Dek? Ini kita belajar bareng-bareng ya, jadi jangan malu kalau mau ada yang ditanyain. Kita belajar bareng-bareng di sini. Udah jelas ya? Lanjut. Sebentar deh. Sekarang coba kalian bikin isomer struktur dari C6H14. Ada berapa isomer gitu. Nanti kalian chat ada berapa isomer, ada 3, ada 4, ada 5, ada 10 gitu misalnya ya. Ini berarti kalian harus ngegambar dulu di masing-masing buku tulis. Tuh. Sampai 5 menit cukup buat ngegambar, cukup lah ya. Coba 4 menit aja. Oh, C6H14 namanya apa? Yaitu 1 normal heksana 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini N heksana. Coba teman-teman bikin lagi di buku tulis masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5. C-nya di sini. Berarti dia namanya 2-metil pentana. Nah, coba teman-teman lanjutin. Ada yang udah ngejawab, ada 5. Yang lain, apakah 5? Ini bener ya, dikerjain bener, jangan ikut-ikutan yang lain. Bisa aja yang lain ada yang bener, ada yang salah. Oke, kita kasih kesempatan teman-teman buat ngejawab. Dua menit lagi.
Oke, kita bahas. Ada yang 6 malah. Ayo, yang bayar 6 atau 5 nih? Nah, kita hapus dulu aja. Ada yang jawab 5, ada yang jawab 6. Jawabannya adalah ya, jawabannya sesuai sama yang teman kalian chat di bawah. Ada 5 ADN heksana, 2 metil pentana, 3 metil pentana, 2,2 dimetil butana, sama 2,3 dimetil butana. Ini materinya bisa di screenshot dulu ya. Gimana teman-teman? Paham ya semuanya? Ternyata udah 11.17 dan ini adalah pertemuan terakhir kita untuk belajar kimia. Jadi biasanya itu kan kalian untuk preparation class ini 1 hari 1 matkul. Sebenarnya kimia itu dijadwalin nanti minggu pertama sama minggu kedua. Iya, kita nggak kelihatan muka biar lebih fokus aja gitu ya sama materinya. Gitu. Semoga selama kita belajar kemarin sama sekarang dapat ilmu baru. Mungkin ada yang udah belajar, ada yang belum belajar. Kita sambil ngisi waktu buat misalkan teman-teman liburan, gitu ya. Biar nanti ketika udah menghadapi materi lagi itu udah lebih fresh gitu harapannya. Kakak undur diri dari Bimbel Ocean. Kalau misalnya teman-teman ada yang berminat untuk join bimbel ini, boleh hubungi Kak Saras yang ada di grup. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi kita di sini hanya menawarkan, juga hanya memfasilitasi teman-teman buat belajar bareng-bareng. Kurang lebihnya mohon maaf ya kalau Senin lalu ada kesalahan atau hari ini juga. Sebenarnya ini materinya masih ada ya, Dek. Jadi masih ada nanti reaksi sifat senyawa. Nanti coba ya, kalau bisa kakak share di grup. Kalau enggak, nggak tahu deh nanti. Semoga bisa sih. Oke. Terima kasih teman-teman. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak.